Pengajaran tertinggi dari Yesus tentang kekudusan dan keadilan Allah terlihat dalam kematian Yesus di salib. Penghakiman Allah ditimpakan kepada anaknya untuk dosa-dosa kita. Firman Allah berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Allah adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Tetapi Dia tidak mengabaikan dosa. Dia juga adalah Allah yang kudus dan adil. Alkitab berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Di dalam Galatia 6 pasalnya yang ke-7. Dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7. Oke, jadi pertanyaan berikutnya ya. Apa itu Roh Kudus? Apakah Yesus mengajarkan mengenai itu? Ya. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia adalah Allah. Ya. Kita mengenal Allah sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita menyebut ini sebagai Tritunggal. Setiap orang dari ketritunggal Allah adalah setara dan kekal bersama-sama. Ini adalah misteri bagi kita dan sulit untuk dipahami, tetapi ini diajarkan oleh firman Allah. Pada malam sebelum dia mati keesokan harinya, Yesus berbicara dengan murid-muridnya tentang hal-hal yang akan terjadi. Dia berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-18 sampai 18. Setelah Yesus hidup kembali dan bangkit dari kematian, Dia berkata kepada murid-muridnya, sebelum Dia kembali ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa, ya. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Ketika kita berbalik dari dosa-dosa kita dan mempercayakan diri kepada Yesus sebagai juru selamat kita, Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam kita. Dia akan bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Dan Dia akan membantu membimbing kita untuk memimpin kita ke jalan yang benar. Oke, saya ingin mempercayakan diri kepada Yesus sebagai juru selamat saya. Maukah Anda bantu saya? Oke. Terima kasih. Saya senang sekali dapat membantu Anda. Sebelum saya menjelaskan dengan tepat apa yang harus Anda lakukan, saya akan merangkum beberapa kebenaran dari firman Tuhan yang akan membantu Anda untuk mengetahui bagaimana cara berbalik kepada Yesus dan mengikutinya. Saya telah menomori ini sebagai 5 kebenaran dasar yang harus kita ketahui. Nomor 1, Tuhan mengasihi Anda dengan kasih yang kekal. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayatnya ke-16. Poin yang kedua, atau nomor 2, tetapi dosa kita telah memisahkan kita dari tetapi dosa kita telah memisahkan kita dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23. Kita semua adalah orang yang berdosa. Poin yang ketiga, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan yang benar dan kudus telah membuat jalan supaya dosa kita dapat diampuni. Jalan itu adalah melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus
yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Dalam 1 Timotius ayat pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Number 4, dan poin 4, Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Dia mati menggantikan kita. Dia bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Dia memiliki kuasa untuk masuk ke dalam hidup kita, mengampuni dosa kita dan memberi kita keselamatan yang kekal. Pengampunan dosa dan hidup kekal adalah anugerah gratis dari Tuhan. Kita tidak bisa bekerja untuk itu. Kita menerimanya sebagai hadiah, ya. Poin yang terakhir atau poin yang kelima, untuk menerima pengampunan dosa kita dan hidup kekal, kita harus berbalik dari dosa-dosa kita dan menempatkan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus serta menerimanya ke dalam hidup kita sebagai juru selamat dan Tuhan. Kita melakukan ini dengan berdoa, berbicara kepadanya. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-13. Saya akan berdoa kepada Tuhan. Dengarkan dengan seksama doa saya. Setelah saya selesai, saya akan mengulang doa ini satu kalimat dalam satu waktu. Saya akan berhenti setelah setiap kalimat untuk memberi Anda kesempatan untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Saya menempatkan iman dan kepercayaan saya hanya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saya dan untuk mengampuni saya. Mulai hari ini saya akan mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengasihi saya dan datang ke dalam hidup saya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa yang tadi, ya. Kita akan berdoa satu kalimat dalam satu waktu, dan saya akan berhenti agar Anda bisa mengulang kalimat tersebut setelah saya mengucapkan doa tadi, ya. Jadikan doa ini adalah doa Anda sendiri kepada Tuhan. Berdoalah dengan lantang dan percayalah dengan segenap hati Anda. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Tuhan yang Maha Kuasa, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Saya menempatkan iman dan kepercayaan saya Saya menempatkan iman dan kepercayaan saya hanya kepada Yesus sebagai juru selamat saya hanya kepada Yesus sebagai juru selamat saya dan untuk mengampuni saya. Mulai hari ini saya akan mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihi saya dan datang ke dalam hidup saya. Amin. Ya, terima kasih telah berdoa doa itu dan selamat datang dalam keluarga Tuhan. Oke, jadi sebagai pengikut Yesus, bagaimana seharusnya untuk saya bisa hidup dalam ajaran Yesus? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali, baik sekali, ya. Terima kasih. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat dan menyerahkan hidup kita untuk mengikut Dia, kita menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal, ya. Roh Kudus-Nya datang untuk tinggal dalam kita dan membantu kita setiap hari. Tuhan ingin kita tumbuh sebagai pengikut Kristus, atau pengikut Yesus. Salah satu cara untuk tumbuh adalah dengan berdoa. Kita harus berbicara dengan Tuhan setiap hari. Kita harus mengucap syukur atas berkat-berkat-Nya. Kita juga harus bermohon pengampunan ketika kita melakukan kesalahan. Kita harus berdoa agar keluarga dan teman-teman kita menjadi pengikut Kristus. Kita harus memohon petunjuk-Nya dalam menjalani hidup setiap hari. Cara lain untuk tumbuh sebagai pengikut Kristus adalah dengan cara membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Ketika kita membaca firman-Nya, kita berbicara kepada Tuhan, ya. Dan Alkitab akan membantu kita untuk tumbuh lebih kuat dalam iman kita. Alkitab akan membantu kita untuk tahu bagaimana cara kita hidup yang benar. Salah satunya
cara yang baik untuk memulai setiap hari adalah dengan membaca bagian dari firman Tuhan, untuk kemudian meluangkan waktu untuk berdoa. Baiklah. Kita telah sampai di akhir program kita. Semoga Tuhan memberkati Anda yang dengan berlimpah saat Anda mengikuti Yesus setiap hari. Saya mendorong Anda untuk mendengarkan lebih banyak program pertanyaan tentang kehidupan yang disajikan oleh CCTW dan juga di Tirta Media. Saya mengucapkan terima kasih dan juga terima kasih juga kepada Pak Hendrik. Ya. Dan kita akan undur diri ya. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.